Kadet mau jelaskan materi apa hari ini? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Ya, di dalam Kolrek 72 itu ada berapa bagian, Kadet? Terbagi menjadi 5 bagian. Ya, bagian A. Yang pertama itu umum. Ya, general. Bagian B. B itu ialah steering and sailing role. Ya, mengemudikan dan melayarkan kapal. Bagian C. C itu sosok benda dan cahaya lampu. Ya, like and shape, lampu-lampu dan sosok benda. Bagian D. Bagian D itu isyarat bunyi dan isyarat bahaya. Signal sound dan signal light. Bagian C. A, B, C, D, E. E. Bagian E itu tentang pembebasan. Ya, exemption atau pengecualian. Tambahan lagi bagian F itu mengenai verification of compliance with the provision of the convention. Jadi sampai terakhir ini aturan sampai 41 aturan. Di aturan yang pertama apa, Kadet? Itu tentang application atau penerapan. Penerapan atau pemberlakuan. Ada berapa poin di sana itu? Terdiri dari 5 poin. Jelaskan yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang pertama itu bagian A itu setiap kapal yang berhubungan dengan laut. Yang kedua itu aturan ini berlaku bagi setiap kapal yang berlayar di laut lepas. Yang ketiga ialah setiap perairan yang berhubungan langsung dengan laut. Iya, jadi peraturan ini berlaku untuk setiap kapal yang berlayar di laut lepas dan semua perairan yang berhubungan dengan laut atau perairan yang dapat dilayari oleh kapal. Terus selanjutnya, apakah sebuah negara boleh membuat aturan? Boleh, asalkan tidak melanggar aturan P2TL. Iya, jadi pemerintah setempat atau otoritas pelabuhan dibolehkan membuat aturan yang semirip mungkin dan tidak melanggar, dan tidak bertentangan ya. Terus lanjut. Yang terakhir ialah memberikan kewenangan kepada sebuah kapal konstruksi khusus untuk tidak mengikuti sepenuhnya aturan ini. Contoh kapal konstruksi khusus ialah kapal induk dan kapal selam. Ya, terus ada lagi. Dan TSS hanya berlaku yang disahkan oleh IMO. Kemudian ada lagi. Dan kewenangan yang dimaksud agar tidak mengganggu fungsi dari kapal konstruksi tersebut. Ya, oke, lanjut. Yang kedua ialah tanggung jawab. Ya, di dalam responsibility ini ada berapa poin, coba jelaskan. Terbagi menjadi 4 poin. Jika terjadi sesuatu, contohnya tubrukan, yang bertanggung jawab yang pertama ialah pemilik kapal atau instansi kapal tersebut. Kedua, kapal itu sendiri. Ketiga, nahkoda. Dan yang terakhir ialah kru kapal. Terus? Dan setiap melakukan dinas jaga harus benar-benar memperhatikan dan menggunakan sarana-sarana navigasi yang ada. Tambahannya, dibolehkan menyimpang pada semua aturan jika menghindari bahaya navigasi atau menghindari bahaya khusus. Jadi boleh melupakan semua aturan asal untuk menghindari bahaya tubrukan atau bahaya navigasi. Di aturan nomor 2 ini mengenai dengan good seamanship atau kecakapan pelaut yang baik. Nomor 3 ini mengenai tentang definisi umum. General atau definition. Apa? Ada beberapa definisi di sana itu. Saya bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan not under comment itu. Itu not under comment ialah kapal yang
olah geraknya terbatas. Salah, Kadet. Oh, berarti Kapal yang oleh karena keadaan istimewa atau keadaan khusus menyebabkan tidak bisa berolah gerak atau menyimpangi kapal lain. Kalau restricted ability maneuver itu apa? manuver itu tentang semacam not under command ya. Beda. Berarti Kapal yang oleh karena sifat pekerjaannya ya, menyebabkan tidak bisa menyimpangi kapal lain atau terbatas olah geraknya. berarti gerak terbatas. Ya, contohnya kapal mengeruk, kapal yang memasang markah-markah navigasi itu tidak bisa menyimpangi kapal lain. Kalau not under command tadi apa? Kapal rusak, mati mesin dan lain-lain. Terus selanjutnya Yang keempat itu pemberlakuan. Lanjut lagi aturan 5. Yang aturan 5 itu pengamatan. Ya, lookout. Apa yang dimaksud dengan lookout? Itu yang dimaksud dengan lookout ialah dengan menggunakan indera penglihatan sejauh 360 derajat atau sekeliling kapal. Yang kedua itu dengan menggunakan indera pendengaran. Dan yang ketiga ialah menggunakan sarana-sarana navigasi guna untuk menghindari suatu tubrukan secara tepat dan efisien. Ya, betul. Di setiap kapal harus melakukan pengamatan yang baik meliputi 360 derajat secara terus menerus menggunakan penglihatan, pendengaran atau sarana navigasi yang ada untuk dapat menilai atau menentukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan. Terus kemudian aturan nomor 6 apa itu? ialah safe speed atau kecepatan aman. Speed, ya, apa safe speed itu? Kapal yang dimaksud dengan kecepatan aman ialah kapal yang dapat dikendalikan sehingga jika terjadi sesuatu sewaktu-waktu dapat dihindarkan secara tepat dan cepat. Ya. Setiap kapal harus bergerak dengan laju aman atau terkendali sehingga dapat bertindak dengan aman. Kemudian lanjut aturan nomor 7. Apa 7 itu? Itu bahaya tubrukan atau risk of collision. Apa itu risk of collision? Faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya tubrukan. Yang pertama, jika timbul keraguan-raguan. Ya. Timbul keraguan-raguan bahaya dianggap ada. Jadi, terus yang kedua, pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Baringan pedoman. Ya, baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti atau berubah sedikit sekali. Maka bahaya tubrukan dianggap ada. Terus ada lagi. Dan yang terakhir, jika kapal kita mendekati kapal lain, maka disebut dengan bahaya tubrukan. Salah, kurang tepat. Di dalam aturan itu gunakan radar dengan tepat sebagai alat deteksi dini. Untuk navigasi gunakan setting speed overground ya. Terus kemudian praduga tidak boleh dibuat berdasarkan keterangan yang sangat kurang atau khususnya radar. Jadi kalau ngambil keputusan itu tidak boleh dari radar saja. Jadi ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Aturan 8. Aturan 8 ialah tindakan untuk menghindari tubrukan. Iya. Apa itu? Action by to avoid collision. Apa itu? Yang pertama ialah memberi aba-aba secara tegas. Ya, tindakan harus tegas dan ample time. Tindakannya itu harus tegas dan ample time. Kemudian merubah haluan sebesar mungkin. Ya, rubah haluan dan speed sebesar mungkin. Kemudian menjaga jarak aman dan kecepatan aman. Yang berurutan aja. Ruang gerak cukup, lakukan perubahan haluan
saja. Terus kemudian itu yang safe distance tadi sudah, jaga jarak aman. Terus kemudian aman, menjaga kecepatan jika perlu kurangi speed dan stop mesin. Ya, kemudian lanjut aturan 9. Aturan 9 itu alur pelayaran sempit. Ya, narrow channel apa? Di dalam narrow channel itu ada berapa poin? Poin pertama itu menghindari diri dari berlabuh jangkar. Jadi dilarang berlabuh jangkar. Terus yang kedua itu menghindari dari kapal penangkap ikan. Ya, kapal penangkap ikan itu dilarang merintangi. Ya. Terus yang ketiga itu tidak boleh memotong. Ya, dilarang memotong. Kemudian atau menyeberangi kapal lain. Terus ada kapal kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh merintangi. Jadi mendekati corner atau tikungan harus hati-hati. Bunyikan satu suling panjang. Kemudian itu saja ya. Boleh menyusul jika kapal yang disusul menyetujui dengan isyarat penyusulan. Aturan 10. Aturan 10 ialah traffic separation schemes. Ya. Atau bagan Traffic separation scheme. Apa itu? TSS itu. Bagan pemisah lalu lintas. Ya, ada berapa poin di sana? Terdiri dari 3 poin yang saya ketahui. Ya. Yang pertama ialah menghindari berlabuh jangkar. Yang kedua ialah menghindari berlayar di daerah pesisir pantai atau dekat pantai. Ya, terus. Dan yang terakhir ialah dilarang memotong alur pelayaran. Dan yang keempat yang saya tahu tuh menghindari zona lalu lintas. Ya, jadi tambahannya di TSS ini berlaku yang disahkan AIMO, kemudian berlayar sesuai alur lalu lintas atau traffic separation atau traffic line biasanya ya. Bebas dari garis pemisah atau zona pemisah, keluar masuk alur dengan sudut sekecil mungkin. Jadi keluar masuk itu harus dengan sudut kecil. Hindari memotong jika terpaksa memotong dengan sudut right angle atau 90 derajat. Dilarang menggunakan lalu lintas dekat pantai, tadi benar. Dilarang masuk zona pemisah atau motong garis pemisah. Hati-hati di ujung TPL. Jadi kalau di ujung itu harus hati-hati karena banyak kapal keluar masuk. Nah, itu saja. Terima kasih.